kita lanjutkan aja ya. Untuk malam ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan keras dan lunak gigi. Apa aja itu? Oke. Jadi struktur dan fungsi jaringan keras gigi ini, pertama buat jaringan kerasnya ada enamel. Enamel itu bagian paling luarnya. Terus dilanjut sama dentin. Dentin itu di bagian tengah-tengah gigi. Jadi bisa enamel, dentin, dan ada sementum. Nah, kalau sementum itu, dia ini seperti enamel. Ketebalannya tidak sama, tapi letaknya itu beda. Dia ada di akar, tapi kalau enamel dia itu di mahkota. Jadi istilahnya kalau pelindung gigi kita di mahkota ada enamel, kalau di akar itu namanya sementum. Dan untuk jaringan lunaknya, dia ada pulpa. Pulpa itu adalah kumpulan syaraf-syaraf gigi. Oke, yang pertama jaringan keras. Ada enamel. Nah, untuk enamel nih gambar yang udah aku lingkarin, dia yang warnanya putih terang kalau di gambar ini. Dan enamel ini merupakan zat kristal. Yang mana zat kristalnya ini adalah jaringan yang termineralisasi. Jadi itu kumpulan mineral banyak banget ngumpul di enamel. Dan untuk enamel ini merupakan zat kristal yang ada di dalam tubuh kita. Nah, zat kristalnya ini adalah jaringan yang termineralisasi. Artinya itu dia banyak banget mineral-mineral yang terkandung di enamel. Dan enamel merupakan bagian yang terkeras, bagian paling keras di dalam tubuh kita. Karena apa? Kalau kita breakdown dari komponen si enamel ini, 96% terdiri dari bahan anorganik. Makanya dia bisa menjadi salah satu struktur yang paling keras di tubuh kita. Dan dia tuh kekerasannya bisa melebihi tulang. Kalau misalkan tadi kalian perhatiin di pretest, ada kalau nggak salah 60% bahan anorganik. Nah, tulang tuh cuma segitu untuk bahan anorganiknya, hanya 60%. Makanya kenapa si enamel bisa mendapat predikat struktur yang paling keras di tubuh kita. Oke? Lalu, enamel dia nggak ada di bagian akar, jadi enamel hanya ada di bagian mahkota gigi saja. Jadi kalau misalkan kalian lihat gigi kalian sekarang, kan warnanya ada putih dan kuning. Nah, itu yang terlihat secara klinis atau bisa kalian lihat oleh mata kalian langsung, itu adalah bagian enamel. Kalau di akar, nanti dia dilindungi sama namanya sementum. Jadi kalau mahkota punya enamel, kalau di akar dia punya sementum. Dan enamel ini dia bersifat avaskular, artinya dia tidak memiliki suplai pembuluh darah. Itu artinya tidak ada. Vaskular itu kan pembuluh darah, jadi avaskular dia tidak ada pembuluh darah di enamel. Dan dia juga tidak memiliki suplai syaraf, makanya kita tuh bisa makan dengan enak, mau minum minuman dingin nggak apa-apa, minum minuman panas juga it's okay, karena tidak ada syaraf di si enamel. Bayangin nggak kalau misalkan di enamel kalian ini ada syarafnya, pasti kalian nggak akan bisa makan makanan dingin, even buat kalian menggigit mengunyah aja akan terasa ngilu. Makanya dia bersifat avaskular dan tidak memiliki suplai syaraf. Dan enamel menjadi pelindung gigi kita. Jadi dia merupakan tameng dari gigi kita karena dia adalah jaringan yang paling keras. Tuh. Selanjutnya, enamel tuh mampu menahan tekanan sebesar 20-30 pound alias 10-15 kg. Bayangin enamel kalian tuh sangat-sangat kuat dan sangat keras sampai dia tuh bisa menahan beban 10-15 kg. Kan buat ngunyah itu kan akan menghasilkan suatu tekanan dan gaya dan kekuatan, dan enamel tuh bisa menampung 10-15 kg itu. Dan enamel juga punya ketebalan yang bervariasi. Jadi tiap-tiap gigi tuh punya ketebalannya masing-masing pada enamelnya. Kalau gigi insisif atau alias gigi seri yang ada di depan kalian, yang di anterior gigi, itu dia punya ketebalan tuh sampai 2 mili. Dan kalau di gigi molar, alias gigi Graham, dia punya ketebalan hingga 2,6 mili. Kenapa sih beda-beda? Kalau kita telah secara logis, gigi untuk mengunyah mostly itu dipakai pakai gigi molar kan. Sedangkan gigi incisif kita atau gigi seri kita tuh banyak kan untuk memotong gigi. Tapi kalau overall untuk mastikasi, untuk pengunyahan supaya si makanan kita bisa jadi lembut, bisa jadi bolus, bisa jadi lunak, bisa ditelan, itu sebagian besar karena adanya gigi Graham. Makanya kenapa enamel itu lebih tebal di gigi Graham atau di gigi molar. Lalu enamel ini tuh kan dia kan tadi nggak ada pembuluh darah, nggak ada suplai syaraf juga, tapi dia tuh bukan jaringan statis, artinya bukan jaringan yang gitu-gitu aja gitu, nggak bisa berkembang atau nggak berkembang. Tapi dia juga jaringan yang dinamis kok. Ada suatu saat nanti dia bisa bolong karena karies atau karena
kena hand instrumen atau saat dibur, kan akhirnya dia pocel ya. Jadi makanya si enamel ini bisa berubah suatu saat nanti. Tuh, karena si enamel ini juga bisa mengalami perubahan mineralisasi. Apalagi kalau misalkan ada invasi dari bakteri ya, dari karies, itu kan si enamelnya akan terdemineralisasi, alias mineral akan berkurang. Tuh. Oke, selanjutnya. Si enamel ini punya lapisan yang lebih tipis di daerah servikal. Nah, daerah servikal tuh daerah yang mana sih? Jadi ini aku pakai annotate ya untuk daerah servikal alias leher gigi. Itu tuh ada di sini letaknya, yang aku lingkarin ya. Nah, ini tuh merupakan bagian servikal dari gigi atau leher. Jadi di area sini tuh dia lebih tipis si enamelnya dibanding sama enamel di bagian ini, di bagian permukaan pengunyahannya. Kalau di gigi incisivus, berarti kan dia ada di puncaknya dari gigi incisivus. Tapi kalau gigi molar atau premolar, dia ada di bagian oklusal. Atau oklusal itu istilahnya, misalkan ini gigi ya, ini permukaan atasnya itu namanya oklusal disebutnya. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kalau pengunyahan kan kita perlu ini ya, struktur yang lebih kuat, lebih keras lagi. Semisal kita pakai buat ngunyah, tapi lapisan pelindungnya tipis atau enamel tipis, itu nanti akan mudah patah. Jadi kenapa di bagian leher itu dia lebih tipis? Karena kan dia tidak digunakan untuk mengunyah. Sedangkan kalau di bagian insisal atau di bagian permukaan gigi yang paling atas, itu dia lebih tebal karena digunakan untuk mengunyah. Oke, selanjutnya. Nah, si enamel ini punya warna, teman-teman. Jadi dia tuh punya warna putih kebiruan saat gigi-gigi yang baru erupsi. Jadi kalau misalkan dia baru muncul tuh di mulut kalian, biasanya pada anak-anak ya, itu warnanya masih putih kebiruan, belum terlalu kuning seperti orang-orang dewasa. Dan dia nanti berubah menjadi warna kuning putih itu karena ada dentin di bawahnya. Nah, jadi kalau misalkan selama ini kalian lihat di gigi misalkan ngaca gitu ya, kok gigi aku warnanya kuning, kok aku warnanya putih. Nah, itu sebenarnya memberi warna itu dentinnya karena enamel mostly dia tuh translucent atau tembus pandang juga. Ini kalau pada gambar gigi yang ada di layar bisa kalian lihat ya. Di bagian sini tuh kayak ada yang berbayang lebih di dalam. Nih, bisa kalian lihat nggak? Di dalam sini tuh ada yang kayak gini bentuknya. Dia letaknya tuh di sini, kebayang nggak? Nah, itu tuh si dentinnya. Bisa kalian lihat dengan mata telanjang gitu. Sedangkan kalau yang bagian ininya, bagian sininya nih, kan agak lebih ini ya, kayaknya lebih translucent gitu loh. Lebih tembus pandang, nah ini si enamelnya. Dan sedangkan si dentin itu ada di sini. Gitu. Kebayangkan ya? Nah, makanya kenapa gigi kita tuh bisa warnanya kuning, kelihatannya kuning ya, karena dentin kita tuh warnanya kuning, putih kuning gitu. Sedangkan kalau misalkan di gigi, tadi kan di gigi permanen. Kalau di gigi sulung, dia tuh warnanya lebih putih. Bisa kalian lihat juga nih, kebetulan ini di gambar ini periode mixed dentition, alias ada gigi permanen sama ada gigi sulung atau gigi susunya. Kalau kalian lihat nih yang lebih tegas ini ya, bentuk gerigi-gerigi gigi ini kan ada yang lebih tegas dibanding gigi-gigi lainnya. Dan warnanya lebih kuning, kalau misalkan kelihatan di layar ya. Nah, yang warnanya lebih kuning ini adalah gigi-gigi permanen. Tapi kalau yang warnanya lebih putih di belakang, kelihatan ya lebih putih, putih kayak susu kan. Nah itu adalah gigi sulung. Kenapa sih kok dia bisa warnanya lebih putih kayak susu? Nah karena dia si kristal-kristalnya ini bentuknya lebih buram dibanding gigi kita yang permanen. Kalau permanen kan yang dia lebih translucent, tapi kalau yang gigi susu dia lebih buram. Makanya warna dari gigi susu anak-anak itu dia lebih putih daripada yang permanen. Tuh. Kemudian, nah, si enamel ini kan tadi merupakan jaringan yang termineralisasi, gitu ya. Dia punya banyak banget kandungan-kandungan mineral di sana dan dia lebih keras dari bagian gigi manapun. Gitu. Nah, karena dampak mineralisasi tadi, dampak materi mineral yang lebih banyak terdapat di enamel, kalau kita lihat dari gambaran radiografis, itu bagian mahkota lebih putih, bisa kalian lihat nggak? Lebih terang. Ini bagian enamel yang ada di sini, ini tuh lebih terang. Ini ya, yang aku lingkarin di sini. Ini tuh enamel yang warnanya lebih putih sendiri.
Nah, itu kalau di istilah radiografi, kita bilangnya lebih radio opak. Radio opak tuh lebih terang, lebih putih daripada dentin kita, daripada pulpa apalagi. Pulpa lebih radiolucent atau lebih gelap. Mengapa sih bisa demikian? Ya karena tadi si struktur enamel kita ini lebih banyak mineralnya dibanding dentin sama pulpa. Jadinya kalau dilihat dari radiografi, itu dia warnanya putih. Kalau dentin sama pulpa tampak lebih radiolucent atau lebih gelap. Nah, istilahnya kalau misalkan ada yang lebih gelap itu namanya radiolucent kalau di radiografi ya.